Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Kalau di video yang sebelumnya kita udah ngebahas nih seleksi jalur prestasi di Universitas Prasetya Mulia yang STEM. Nah, di video kali ini aku bakal menjelaskan mengenai yang SBE atau School of Business and Economics. Jadi buat kalian yang misal pilihannya bukan di STEM tapi di SBE, yuk simak videonya sampai habis dan jangan sampai kelewatan ya, biar gak ada info yang kelewat nih. Oke, kita langsung aja lihat informasi yang pertama, yaitu program belajar apa aja sih yang bisa kalian pilih di SBE. Yang pertama ada S1 Akuntansi, yang kedua ada Manajemen Acara, yang ketiga ada S1 Bisnis Perhotelan, dan yang keempat ada si S1 Hukum Bisnis Internasional. Nah, ini kalau kita lihat cukup beragam ya teman-teman ya. Oke, kita next nih ke informasi yang berikutnya ya. Silakan dipilih dulu prodinya, kalau masih bingung didiskusiin dulu sama keluarganya. Ya, kita ke yang berikutnya yaitu untuk biaya pendaftaran. Nah, untuk biaya pendaftaran di SBE ini sama seperti kalian mendaftar di STEM yang jalur prestasi, yaitu Rp0 atau gratis teman-teman. Jadi kurang apa lagi nih, untuk program studinya ini lumayan cukup banyak ya. Tadi di SBE ada 4, kalau yang sebelumnya di STEM ada 6, dengan biaya pendaftarannya ini gratis. Selanjutnya kita lihat nih, kira-kira ada apa, yaitu persyaratan. Oke teman-teman, ini diperhatikan baik-baik, jangan sampai ada yang terlewat. Jadi untuk persyaratannya diantaranya ada nilai minimal 85 pada materi pelajaran matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dari semester 1 sampai 4. Nah, nilai yang dimasukkan nanti adalah nilai pengetahuannya ya teman-teman ya. Dan untuk kalian yang dari jurusan IPA, nanti yang digunakan adalah nilai matematika peminatan, bukan nilai matematika yang wajib. Lalu yang berikutnya yang kedua nih, yaitu untuk pendaftarnya adalah terbuka hanya untuk pendaftar pertama kali yang belum pernah mencoba masuk program S1 Prasetya Mulia, baik melalui seleksi tes ataupun non-tes. Jadi buat kalian yang mungkin udah ngedaftar nih seleksi tes ataupun non-tes, ini diperhatikan lagi ya, karena syaratnya adalah kalian merupakan pendaftar pertama kali. Nah, yang berikutnya adalah kalian memiliki prestasi akademis ataupun non-akademis, memiliki pengalaman organisasi sekolah ataupun sosial dengan melampirkan sertifikat, dan juga kalian memiliki pengalaman sebagai finalis olimpiade dengan melampirkan sertifikat. Nah, ini lebih baik ya. Nah, karena mungkin bisa jadi bahwa sertifikat yang kalian lampirkan itu menjadi poin plus untuk penilaian kalian nih. Kira-kira bisa lolos gak sih di Universitas Prasetya Mulia melalui jalur prestasi ini? Oke, kita next ke info yang berikutnya adalah mengenai jangka waktu pendaftaran. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi sebenarnya sebelum ini sudah ada 2 periode, tapi itu sudah di close ya teman-teman ya, yaitu periode 1 dan periode 2. Nah, untuk yang masih buka ini adalah di periode 3. Dengan jangka waktu pendaftarannya adalah 21 Desember 2021 sampai tanggal 17 Januari 2022. Nah, ini disimpan ya teman-teman ya, boleh di screenshot atau mungkin ditulis nih di notes HP-nya. Jangan sampai kelewatan untuk batas pendaftarannya, karena maksimalnya adalah 17 Januari 2022. Sebenarnya masih tahun depan sih, tapi nggak ada salahnya kan kita untuk wanti-wanti ini, jangan sampai tanggalnya kelewat. Oke, kita next ke info yang berikutnya adalah pengumuman hasil tes, yaitu untuk periode 3 ya. Berarti kita ambilnya ada di tanggal 21 Januari 2022. Nah, mungkin teman-teman nih yang mungkin udah ngedaftar dari Desember mungkin ya, dari Desember, tapi yang ngedaftarnya kayak hari-hari pertama kedua udah ngedaftar nih, terus nunggu aduh kapan sih pengumumannya. Nggak usah risau, karena tanggal pengumumannya itu juga sudah ditentukan, yaitu pada tanggal 21 Januari 2022. Oke, kita next ke info berikutnya mengenai prosedur pendaftaran yang harus kalian taati secara baik-baik. Nah, yang pertama adalah setiap calon hanya diperbolehkan memilih 2 dari 4 jurusan di SBE.
Bagian admission ini berhak menolak ataupun membatalkan hasil tes jika terjadi kesalahan dalam pemilihan prodi. Nah, yang dimaksud kesalahannya ini diantaranya apa? Misalnya adalah kalian mencampurkan satu prodi di SBE dengan prodi lainnya di STEM nih teman-teman ya. Jadi ingat, pilihan kalian adalah hanya 4 prodi di SBE. Jadi silahkan pilih 2 dari 4 prodi yang ada di SBE. Jangan sampai kalian mencampurkan prodi SBE dengan yang STEM. Karena ini nanti bagian admissionnya ini berhak nih untuk mungkin menolak ya atau membatalkan hasil tes kalian. Nah, yang berikutnya adalah untuk target pendaftarnya, ini dibuka untuk seluruh sekolah berarti ya, karena mereka tidak memiliki target tertentu nih, misal syaratnya harus akreditasi A, atau mungkin akreditasi B, atau mungkin tingkat sekolahnya seperti apa. Jadi, untuk kalian dimanapun, dari sekolah manapun, silakan untuk mencoba mendaftar di Universitas Prasetya Mulia. Terus yang ketiga nih, kandidat yang lulus di jalur prestasi akan mengikuti tes kepribadian konfirmasi yang akan diadakan sebelum registrasi akademik dimulai apabila kondisi sudah bisa offline test. Dan berikutnya adalah peserta jalur prestasi yang berhasil akan membayar biaya pembangunan. Oke, kita ke info berikutnya nih, apa sih keuntungan kalau kalian mengikuti jalur prestasi di Universitas Prasetya Mulia? Nah, salah satu keuntungannya nih ya adalah kandidat yang lulus jalur prestasi kategori baik sekali, maka akan berkesempatan untuk diundang oleh bagian admission untuk mengikuti seleksi beasiswa Young Scholar Indonesia. Nah, kurang baik apa lagi sih teman-teman, si Universitas Prasetya Mulia ini udah pendaftarannya gratis, terus juga kalian punya kesempatan untuk mendaftar beasiswa Young Scholar Indonesia. Jadi jangan dibuang ya kesempatan yang sangat baik ini. Oke, kita next yang berikutnya adalah mengenai bab pengiriman surat rekomendasi nih teman-teman. Jadi nanti untuk surat rekomendasinya ditandatangani oleh kepala sekolah dan dikirimkan ke emailnya adalah admission.s1@prasetyamulia.ac.id, dan subjeknya adalah surat rekomendasi Japres _ nama kalian dan paling lambat dikirimkan pada tanggal 17 Januari 2022. Dan buat kalian yang bertanya-tanya, Kak, untuk surat rekomendasinya cara bikinnya gimana? Nah, itu nggak usah panik, karena di websitenya itu kalian tinggal download aja. Nanti sudah disediakan untuk template suratnya. Jadi buat kalian nggak usah khawatir, karena si Universitas Prasetya Mulia ini sudah menyediakan untuk format surat rekomendasi. Tinggal kalian download aja dan diisi. Dan jangan lupa untuk ditandatangani kepala sekolah. Dan pengumpulannya nih, dilihat batasnya 17 Januari 2022. Nah, teman-teman semua, itu tadi informasi dari aku mengenai pendaftaran di Universitas Prasetya Mulia jalur prestasi untuk SBE atau School of Business Economic. Semoga membantu ya. Yuk semuanya tetap semangat, jangan lupa belajar dan berdoa. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.